di sini kita akan belajar tentang materi proses klasifikasi makhluk hidup. Kan kemarin kita udah belajar tentang macam-macam sistem klasifikasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Materi di bab yang sama, yaitu bab klasifikasi makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang proses Nah, sebelum itu, Ibu mau nanya nih sama kalian. Misalnya, kalian sedang jalan-jalan ke hutan atau kemanapun itu, terus kalian ketemu sama spesies baru. Nah, apa sih langkah pertama yang akan kalian lakukan ketika kalian menemukan spesies baru tersebut? Oh, terus? Mengamati. Terus? Membunuh ya. Ya benar banget. Jadi kalau kita pertama kali bertemu sama spesies baru, itu yang pertama kali kita lakukan adalah mengamati ciri-cirinya dulu. Baru dikasih nama. Nah, dikasih namanya pun nggak sembarangan. Ada proses-prosesnya. Nah, sebelum itu Ibu mau nunjukin video ke kalian nih. Gimana sih cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan fungsi determinasi? Sebagai hamba nanti secara konkret bentuknya lebih seragam secara konkret level pro. Berdasarkan persamaan cirinya disebut klasifikasi, bukan klasifikasi loh ya. Klasifikasi ada ilmunya teman-teman, namanya taksonomi, ditemukan sama Carolus Linnaeus. Beliaulah yang pertama kali mengklasifikasi makhluk hidup ke dalam 7 takson: kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Urutan ini ditentukan dari persamaan ciri yang paling umum dan makin ke bawah cirinya makin khusus. Nah, untuk menentukan takson ada yang namanya kunci determinasi. Ini tuh ibarat kunci jawaban. Kunci ini adalah petunjuk yang berisi keterangan ciri-ciri makhluk hidup disusun dari yang paling umum sampai yang khusus. Bentuk kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotom. Kunci ini berisi 2 keterangan ciri makhluk hidup yang berlawanan. Contohnya kayak gini teman-teman. Dengan kunci determinasi, kita bisa nentuin takson dari makhluk hidup itu. Coba kita perhatiin lagi figure tadi. Kelompok tanaman yang awalnya 6 dibagi ke 2 keterangan ciri yang berlawanan. Jadi, proses klasifikasi itu adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang ia miliki. Nah, prosesnya apa aja sih? Prosesnya itu terdiri atas 3. Yang pertama itu ada identifikasi. Yang kedua ada namanya pengelompokan. Lagi nih ke pilihan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai kita menemukan nama atau spesies dari tanaman yang kita temui tadi. Nah, selanjutnya itu adalah pengelompokan, yang dimana ketika kita udah selesai nih, udah tahu ciri-cirinya, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan makhluk hidup dengan makhluk lain yang serupa. Misalnya apa? Contohnya kita ketemu sama hewan yang berempat, itu kan banyak tuh. Ada anjing, ada gajah. Kita lihat nih ciri-cirinya, ada yang sama apa enggak, dia tuh serupa apa enggak, kayak gitu. Paham? Paham. Nah, setelah itu yang terakhir adalah pemberian nama. Pemberian nama ini itu nggak bisa sembarangan. Ada aturan tertentu dalam pemberian nama. Ketika kita udah tahu hewannya apa, terus dia mirip sama siapa, baru kita kasih nama. Nah, pemberian nama ini yang paling umum adalah pemberian nama 2 kata atau binomial nomenklatur. Yang dimana 2 kata ini terdiri atas genus dan spesies. Yang dimana genus ini diduga nenek moyang dari spesies tersebut, sedangkan spesies adalah nama asli dari hewan tersebut. Seperti itu. Nah, pengelompokan ini itu dinamakan dengan takson.
Bertulang belakang. Nomor 2, berdarah panas atau berdarah dingin? Panas. Berdarah panas. Langsung ketiga, penutup tubuh berupa rambut atau bukan rambut? Rambut. Berarti dia termasuk ke hewan Berbulu. mama Maria. Amalia. Kayak gitu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Kita mau coba? Mau. Coba ya. Nih, Cek. siapa yang bisa? Kami Coba Lesti. bertulang belakang. Hmm. Kedua, berdarah panas. Ya. Ketiga, penutup tubuh berupa rambut. Betul. Nah, keempat, berisik. Tidak berisik. Lima, habitat di darat. Keenam, berbulu. Jadi dia termasuk ke Ke mama. dia. Iya. Tapi ibu lurusin ya. Tadi kamu ngejelasinnya terlalu ke bawah. Mamalia itu ada di poin 3. Jadi poin 4, 5, 6 itu nggak usah dibaca lagi. Bagi tepuk tangan buat Lesti. Yeay, terima kasih. Udah lama kak? Ibu tutupin. Tiga proses klasifikasi. Ya. Ada apa aja? Langkah, klarifikasi, Identifikasi, mengelompokkan, sama memberi. Ya benar banget. Beri tepuk tangan dulu buat kita. Oke, karena kalian udah bisa jawab pertanyaan dari ibu, jadi ibu anggap kalian sudah paham dengan materi hari ini. Jadi ibu tarik lagi kesimpulannya pada materi hari ini. Materi hari ini adalah proses klasifikasi, di mana pengertiannya adalah langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, yang terdiri atas 3 langkah. Yang pertama ada identifikasi berdasarkan ciri-cirinya, yang kedua ada pengelompokan yang dikelompokkan dalam tingkatan takson, dan yang terakhir ada pemberian nama dengan cara atau ketentuan tertentu. Seperti itu. Ya. Jadi, ibu harap materi yang kali ini bisa bermanfaat dan kalian gunakan di kehidupan kalian sehari-hari. Karena apa? Kalian adalah generasi muda yang nantinya akan meneruskan jejak ibu ini sebagai guru. Kalian juga nanti akan menjadi seorang ayah, seorang ibu. Jadi ibu harap ilmu ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari dan